Pemirsa, Bupati Langkat, Sumatera Utara terbit rencana perangin angin. Tak hanya tersandung kasus dugaan korupsi, terbit ternyata juga tersandung kasus lain, yakni dugaan pidana perbudakan modern yang terungkap usai penyidik KPK mendapatkan penjara khusus di rumah pribadinya. Usai operasi tangkap tangan atas kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati Langkat, terbit rencana perangin angin, penyidik KPK menemukan kerangkeng manusia berisikan sejumlah orang di rumah pribadinya. Dari hasil pendalaman polisi, penjara khusus ini dibuat oleh Bupati Langkat nonaktif secara pribadi untuk warga yang menjalani rehabilitasi narkoba. Kerangkeng ini telah ada sejak 10 tahun lalu. Selain direhabilitasi, warga yang berada di dalam kerangkeng ini juga dipekerjakan di kebun sawit milik terbit rencana. Untuk merehabilitasi korban-korban narkoba, ya pengguna narkoba, dan teman-teman kalau lihat kemarin di situ itu adalah pengguna narkoba yang baru masuk 2 hari dan malamnya sebelum dilakukan kita melakukan operasi tangkap tangan. Sementara dari temuan Migrancare, kerangkeng manusia di rumah terbit rencana ditengarai sebagai bentuk perbudakan modern. Dengan bukti foto dan video yang dimiliki, Migrancare pun melaporkannya ke Komnas HAM. Ada pekerja sawit yang bekerja di ladangnya yang ternyata kita menemukan 7 perlakuan kejam dan tidak manusiawi yang kita duga sebagai perbudakan modern dan juga perdagangan manusia. Jadi gini, kami akan tangani dalam skema urgent response cepat, itu ya, karena ini jelas ada penjaranya, ada orangnya, ada jumlah orangnya, makanya kami akan segera respon ini dengan baik. Komnas HAM juga meminta pihak berwenang, termasuk kepolisian, untuk bekerja sama memastikan keberadaan dan keselamatan 40 korban serta mengamankan barang bukti di lokasi untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Bagaimana hasil penyelidikan terbaru terkait dengan penjara di dalam rumah Bupati Langkat? Saat ini kita terhubung dengan Kombes Pol Hadi Wahyudi, Kabid Humas Polda Sumatera Utara. Selamat siang, Pak Hadi. Pak Hadi, apakah memang ditemukan unsur pidana atau kekerasan yang dilakukan terhadap manusia yang di dalam penjara ini? Jadi kami sampaikan bahwa Polda Sumut dengan tim dan koordinasi bersama BNNP Sumut serta BNK Kabupaten Langkat kemarin melakukan pendalaman dan penyelidikan langsung di tempat kejadian. Kemudian ada beberapa orang juga yang sudah kita mintai keterangan. Dari keterangan-keterangan yang didapatkan sementara yang diberikan kepada kami, mereka membenarkan bahwa bangunan itu sudah berdiri sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang. Di tahun 2017, informasi yang kami peroleh dari rekan-rekan BNK di Kabupaten Langkat pernah mendatangi atau melakukan penyelidikan terkait dengan adanya informasi tempat atau panti rehabilitasi. Jadi pada saat didatangi, betul memang ada aktivitas pembinaan yang dilakukan oleh beberapa orang di sana terhadap orang-orang yang terpapar atau pecandu narkoba dan anak-anak yang dititipkan oleh orang tuanya karena memiliki atau atas dasar kenakalan-kenakalan remaja. Jadi informasi yang ada, yang kami terima bahwa mereka menyebut warga binaan. Nah, warga-warga binaan ini dititipkan oleh keluarga atau orang tuanya dengan membuat surat pernyataan kepada Bupati Langkat. Dalam hal ini ada pengurusnya di tempat tersebut. Memang betul, dalam bangunan itu terdapat ruang yang ukurannya kurang lebih 6 kali 6 meter. Ada 2 ruangan yang kapasitas ruangan itu
dipenuhi oleh sekitar 20 sampai dengan 25 orang dalam satu ruangannya itu. Kemudian kita juga saat ini terus mendalami Bapak Dirut Narkoba beserta teman-teman dari BNP Provinsi Sumut dan BNK melakukan koordinasi dengan pengelola yang ada di kediaman bupati tersebut untuk mendapatkan atau menggali informasi sebanyak-banyak. Baik, oke Pak Hadi, tapi apakah memang ditemukan ada unsur kekerasan terhadap warga yang dibilang ini dibina? Tapi adakah temuan-temuan unsur pidana? Sejauh ini untuk tim yang ada di lapangan berdasarkan pengakuan dari setiap warga binaan, kemudian termasuk dengan beberapa penjaganya, unsur-unsur itu tidak mereka lakukan atau bahkan mungkin tidak ada. Jadi mereka mengatakan bahwa warga-warga binaan yang mereka sebut itu dititipkan oleh keluarganya, kemudian diberikan pelatihan selama 3 bulan, baru setelah itu mereka memiliki kemampuan atau keterampilan, mereka bekerja di pabrik sawit. Ada juga bagian pengelasan, bengkel itu untuk distribusi sawit dan lain sebagainya. Baik ya, namun masih didalami oleh tim kepolisian. Terima kasih Kombes Pol Hadi Wahyudi, Kabid Humas Polda Sumatera Utara sudah bergabung bersama kami.